Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Oke, jadi ini hajatnya apa yang utama nih ke RDI hari ini? Hari ini saya itu dari dulu sampai saat ini, sampai anak saya nikah, tinggal di rumah orang tua. Orang tua bapak apa orang tuanya istri? Orang tua saya. Oh, orang tua bapak yang di Matraman dalam ini. Iya. Nah, itu yang saudara-saudara saya. Bapak berapa bersaudara? Berempat. Berempat. Jadi empat bersaudara tinggal di satu rumah itu, numpuk? Enggak. Oh. Jadi saya yang nunggu di rumah situ sama orang tua saja. Oh iya, terus? Nah saya... Biji lembunya taruh di piring? Udah. Beli dulu nasi uduk, berapa tuh yang lembur? Sini beli? Semua. Semua. Yang bongkarin juga tuh. Jadi saya berniat itu kalau bisa... Saya satu ya? Kenapa? Saya kalau bisa itu kalau niatnya saya pengennya tuh punya rumah sendiri. Bapak? Iya. Cuma kan saya kan selama tinggal di situ sampai saya punya anak, sampai dia udah nikah, anak saya juga tinggal di situ. Saya cuma menghindari jangan sampai ada kesan saya menguasai rumah itu gitu. Pastilah bos. Cuma saudara kandungnya begitu lah bos. Iya. Saudara kandung kalau kita kecil, kalau udah gede bukan saudara kandung bos, musuh bebuyutan. Waktu kecil kita saudara kandung. Iya. Roti dibagi berempat tuh saudara kandung masih kecil. Iya. Tapi udah gede, gontok-gontokan bos. Iya, kalau udah masalah warisan saya ngeri, saya nggak mau makanya. Iya. Tega-tegaan bos, namanya udah gede begitu bos. Terus? Itu hajat saya. Jadi hajatnya apa? Itu ingin punya rumah sendiri. Sekarang umur berapa? 59 bulan ini. 59. Iya. Anak bapak berapa? Anak saya 2. Yang pertama belum berkeluarga, sepasang. Yang pertama laki, belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Nah, kalau yang nomor 2 sudah, yang perempuan. Tinggal di situ juga? Iya. Perempuan udah nikah, anak bapak tinggal di rumah orang tua bapak. Iya. Anak bapak yang belum nikah tinggal juga di situ. Iya. Oh, gublak. Iya, memang kondisinya juga, kemampuannya juga terbatas soalnya. Itu satu. Ya, memang sih sempat ada omongan waktu masih mood ya, pikiran orang tua, maksudnya kan sekarang kan udah mulai pikun tuh, udah mulai lupa. Orang tua bapak dua-dua masih hidup? Tinggal ibu. Tinggal ibu? Nah, yang masih ada. Diawet-awetin pak, itu surganya bapak. Iya, itu dia yang... Kalau lu pulang beli dah apa yang dia suka, pisang, mangga harum manis. Beli apa yang dia suka, ubi celembu. Iya itu selalu saya... bikin dia seneng dah, diopen-openin. Iya, memang pengennya tuh ditemenin. Ya. Cuma kan kadang-kadang ya wajar lah, kelakuannya udah pasti kayak anak kecil. Ya apa-apa, tapi kan surga. Harus dimaklumin. Gitu. Itu kan, itu nggak masalah. Cuman... Jadi hajat bapak yang utama pengen punya rumah doang? Ya punya rumah sendiri, terus ya pengennya sih dapat kerjaan lagi. Kerja apa? Udah tua umur 59 lu. Udah bau tanah. Baca Quran lah. Ya. Ntar lo nyesel lo seumur hidup lo. Karena anak-anak... Udah, lo sekarang ini coba bayangin. Lo kerja dari muda. Sampai umur 59. Mana hasilnya? Rumah nggak punya. Mobil nggak punya. Penghasilan nggak punya. Kenapa coba? Karena lo mengabaikan, mencuekan, menghina Allah. Nggak boleh. Harus punya rumah. Hilangin tuh menghina Allah. Hilangin tuh. Kita ini kenapa ekonominya rata-rata punya rumah, rumah cicilan.
Punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Nih yang repot nih. Punya pasangan hidup pecicilan. Iya. Bini lo tuh pecicilan. Salah satunya motor, iya masih ada kendala. Ya motor cicilan. Iya. Nanti mobil cicilan. Kalau punya mobil, rumah cicilan. Yang repot nih. Istri pecicilan. Bukan istri cicilan loh. Kalau ini bukan istri pecicilan. Ini istri cicilan. Janganlah bos. Jangan. Caranya apa? Nggak boleh menghina Allah. Kita ini rata-rata menghina Allah. Iya. Apa caranya menghina Allah? Was-was. Khawatir. Ragu-ragu. Satu lagi apa sih? Takut. Nggak boleh. Orang ada Allah Subhanahu wa ta'ala kok takut. Maju terus. Maju. Maju. Maju terus. Maju. Begitu. Khawatir. Khawatir. Tadi gue ke Jakarta bos. Apa warning supir gue? 2 warning supir gue. 1. Tanggal genap mobil gue ganjil. Mobil gue ganjil. Tadi kan tanggal genap. Gue ganjil. 2. STNK gue mati. STNK gue mati. Gue gak tahu kalau STNK mati. Jalan-jalan aja baru tahu tadi. Jah STNK mati pak katanya supir gue gitu. Jalan terus. Pak banyak polisi razia. Gak mungkin ketangkep. Pak ini tanggal genap. Mobil kita ganjil. Gak mungkin. Pasti hujan. Pasti hujan. Pasti hujan. Gue tepok-tepok begitu dalam mobil. Hujan bos. Gedenya luar biasa. Lah sekarang mana ada hujan polisi di tengah jalan. Kabur. Iya akhirnya gue makan deh enak. Alhamdulillah di Jakarta. Eksklusif. Kan keluar tol Polda Metro Jaya kan polisi udah seliweran. Lo lihat di Plaza Senayan udah rame banget tuh polisi. Tapi gue bilang hujan. Kata supir gue pede bener pak. Hujan pokoknya hujan. Hujan deres bos. Sampai gue pulang pun hujan. Karena kan itu kan sampai jam berapa tuh. Ganjil genap tuh. Iya. Sementara gue keluar situ tadi sore udah. Jam 3, jam 4. Jam 4 lewat. Udah masuk Gatot Subroto. Ngandelin. Ngandelin itu ETM. Elektronik. Iya. Elektronik paling dia ngandelinnya itu sekarang. Rapet kan. Gak mungkin nomor gue kelihatan. Kan gue lebih pintar dari dia. Masa kalah sama mesin bos. Orang yang mesin yang nyiptain manusia. Jadi lo mesti pasti hujan. Pasti hujan. Pasti hujan. Pasti hujan. Pasti hujan. Hujan bos. Jadi gue akhirnya makan di Jakarta. Makan di Hotel Hilton. Makan di Jakarta tadi beberapa tempat. Alhamdulillah. Maka tuh supir saya pede bener pak. Hidup harus pede. Kita kadang gak pede. Aduh gimana nih hari tua gue nih. Gak boleh. Bos. Kita nih bos. Usia gue 56. 56. Usia si bos 58. Lo 59. 57. Nih kita nih. Kita bikin reuni aja nih. Pala 5 semua ya. Pala 5 bos. Lo lihat muka-mukanya. Nah bisa gak kita jangan ngandelin anak bos. Anak tuh udahlah kita udah sekolahin. Kita bela-belain. Kita bela-belain uang kita kumpulin buat anak. Tapi anak belum tentu inget kita bos. Belum tentu kalau dia sukses. Gue gak setuju. Udah kita yang modalin anak. Biar anaknya. Gue lihat tamu RDI bos. Namanya Sari. Namanya Sari. Anaknya 4. Dokter, pengacara, terus pengusaha. Pokoknya pengusaha 4-4-nya. Ini ibunya bos pada saat nyekolahin. Ibunya pada saat nyekolahin ibunya. SK-nya digadein.
Harusnya dia operasi kanker, biayanya berapa? Misalkan 200 juta. Malah buat nyokolin anak-anaknya sampai kankernya dia. Udah tua, nggak pernah ditengokin bos. Di rumah aja sendirian dia. Sian bener. Ini barusan guru ngaji gue dapat laporan dari kakak gue. Tuh guru ngaji lo umurnya udah 99 tahun. Nggak bisa mati hidup. Tapi hidupnya begitu. Oh iya iya orang punya pegangan gue bilang gitu. Lo urusin tuh anaknya nggak ada yang ngurusin. Anaknya 7 nggak ada yang ngurusin dia sendirian. Kasihan bos. Gue bilang besok gue mau tengokin. 99 tahun bos usianya. Guru ngaji gue. Hah? Udah banyak bonus. Iya, ya karena dia punya pegangan bos. Zaman dulu kan orang-orang punya pegangan. Ini ibu saya sekarang 95. Ya ntar gue mau kirimin air asinan. Ini air asinan lagi gue bekuin dulu. Maksud gue gini bos. Lu sekarang gimana caranya bikin takjub Allah. Biar Allah bikin takjub kita. Caranya apa Pak Haji? Baca Al-Quran. Setiap lo berbuat jangan diniatin arti kata saya mau begini buat nyambung hidup. Gue mau begini buat hari tua. Gue mau bekerja untuk hari tua. Gue mau ini. Nggak usah. Pokoknya lo berbuat. Berbuat. Gitu. Kalau tamu RDI kan enggak. Minta. Celamitan bos. Lo lihat di grup tuh bos. Pada celamitan semua. Orang bukan berbuat malah minta. Minta. Ah? Karena kan banyak yang belum tahu juga. Iya makanya dia mesti nyimak. Ilmunya RDI ya nyimak. Praktek. Terkabul. Begitu. Jadi lo harus nyimak. Oh iya kita gak boleh minta. Sekarang lo punya anak kecil. Zaman anak lo masih kecil-kecil. Minta mulu merengek-merengek lo. Kan lo gimana coba? Kesel lah. Kita minta. Memang boleh sih di Al-Quran mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tapi penjabarannya gak begitulah. Bikin takjub Allah dong. Misalkan kalau lo mau ya sholat tepat waktu. Badiah qobliyah dikerjain. Berjamaah gak boleh bolong. Jam 00 lo baca Quran wajib. Bukan jam 00 tidur. Jam 00 baca Al-Quran. Ini kita kebanyakan jam 00 tidur. Gak boleh. Kalau orang zaman dulu prihatin. Zaman orang Jawa dulu prihatin. Kondisi lagi begini prihatin. Gitu. Ya, jangan jam 00 tidur. Gak mau gue. Jam 00 bangun. Lo paksain. Lawan. Jadi dalam waktu 6 bulan paling lama. 3 bulan paling lama. Harus berubah. Lo punya rumah. Punya modal 10 miliar. Hajat terkabul. Kasih modal anak lo. Bisa. Bisa lah gue udah bilang sama dia. Bikin kita motivasi tamu-tamu RD. Ini kan kemarin habis peripat nih. Yang 10 juta. Gue suruh datang lagi. Kasih penginapan. Gue mau dia jadi pionir gue. Buat contoh. Harus. Usianya baru 57 ya. 57. Gue 56. Ini 58. 59. Ada cocok bener dalam. Kepala 5. Jadi yang paling senior lo. Jadi ntar abis dia lo ntar gue cetak. Tapi maunya gue bos. Lo bikin takjub Allah dulu. Jangan suka minta. Janganlah bos. Berbuat. Kalau di YouTube-nya RDI nyimak. Praktek. Baru nih yang terakhir. Terkabul gitu. Ini apa-apa minta sama siapa aja nggak boleh. Walaupun ayatnya boleh. Tapi gue gak setuju. Gak usah minta. Kita minta sama siapa aja. Sama siapa aja. Gak boleh. Sama Allah. Ya mantes-mantesin lah. Kita udah dikasih sehat, umur panjang, rezeki panjang. Udah bersyukur. Apa yang kita bisa kasih ke Allah. Masa minta mulu. Udahlah. Nah jadi caranya lo
bikin takjub Allah. Nah, apa yang bisa lo bikin takjub Allah? Coba kalau gue boleh tahu. Dengan rumah lo sekecil itu, dengan penduduk yang di rumah padat itu. Hah? Padat merayap. Ya apalagi orang tua saya kan, Apa? orang tua saya tuh bentar-bentar manggil minta. Iya, lo tuh tipe rumah RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Janganlah 3 bulan, 99 hari harus berubah. Bisa dan pasti bisa. Bos, ibu gua tuh, ibu gua, eyang gua tuh paling suka mangga harum manis, bos. Lo cari di Jakarta mangga harum manis nggak ada. Udah 2 bulan gue cari. Tapi gue dapet terus, bos, mangga harum manis. Karena gue bilang pasti dapet, pasti dapet. Ini tadi gue barusan dapet nih 25 bulet, 25 biji. Yang tua-tua, makanya kata ibu saya di All Press nggak ada, di Total Buah nggak ada, tapi di gue dapet. Gue orangnya super pede, bos. Pasar gue masukin, mana aja gue masukin. Istilahnya pasar nggak berbuah, istilahnya pohon nggak berbuah, gue suruh buah. Buah gak lo? Paksa ini, emak gue mau makan harum manis. Nggak ada, adanya mangga Thailand. Oke, Thailand gue beli, tapi harum manis harus ada. Ada tuh, bos. Beli gue 25 butir, 5. Gitu. Tapi kita kan enggak, bos. Nanya di toko buah All Press nggak ada, udah kita udah nggak ada yang. Datang lagi ke Total Buah, nggak ada yang. Gue nggak pernah, gue cari terus biar gimana caranya. Coba lu bayangin, bos. Gue punya langganan toko rujak. Itu kok ada buah apa tuh yang kecil-kecil tuh yang di mana-mana nggak ada, dia selalu ada. Buli-buli atau apa tuh? Lobi-lobi apa? Buni. Buni. Buni, bos, ada mulu. Gila. Iya, kecil-kecil. Iya, di mana coba lo nyari buni di mana? Ayo. Di kampung-kampung yang ada. Dan gue tanya, bosnya ada? Ada. Besok ada. Besok ada lagi. Waduh, ini ilmu buat cari rejeki gue pelajarin. Di sisi lain toko rujak buni ya. Buni. Buni. Huni. Nah. Oke, yang kecil-kecil merah. Ada yang hijau ya kan? Yang yasem kan buat rujak. Dia ada. Terus buah lobi-lobi. Apa? Lobi-lobi. Tuh dia ada. Dia oke untuk nyari buahnya. Gue pelajarin nyari rezekinya. Ah gitu aja. Gue pelajarin di mana nyarinya di sini. Oh di mana di perkampungan orang Betawi. Oh di mana di sini. Oh di mana. Oh di sini. Oh ya. Oke. Ini cara berburu buah. Gue sekarangnya berburu rezeki. Gue SD Impres. SMP negeri. SMA negeri. Kuliahnya negeri. Gimana caranya gue pakai mobil Hummer. Kalau reoni. Gimana caranya? Alhamdulillah gue sekarang punya Hummer. Warna putih. Kemana-mana gue pakai Hummer. Di mana-mana temen gue SD Impres nggak ada yang naik Hummer. Di mana-mana naik Grab. Nah, maksud gue, lu juga mesti ambil. Kok di toko buah bisa dapat buah buni, buah lobi-lobi, kok dia buahnya komplit terus ya? Sehingga dia punya pelanggan menengah ke atas ya. Apa ya? Nah lo pelajarin itu dari sisi buah. Nah lo ambil kesimpulan untuk cari apa? Rezeki. Gitu loh, bos. Jangan lo, udahlah udah umur gue 59. Ya lo diinjak sama anak lo, sama mantu lo. Diinjak, bos. Kok diinjak? Ya nengokinnya seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Tapi kan kita butuh duit, bos. Butuh refreshing, minimal umroh tiap bulan. Minimal umroh tiap bulan. Bisa jalan-jalan ke Mekah ke Madinah. Karena duitnya ada. Sekarang gimana mau umroh? Buat bayar utang aja. Kadang kita, Pak saya mau pinjem duit buat bayar utang. Itu udah 3 pasal loh, bos. Ngeluh, mikir, komen. Kenapa itu yang diutarakan? Negatif mulu. Janganlah, yang positif lah. Justru anak saya masih belum bisa. Mana mic-nya deketin? Mic-nya deketin. Justru anak saya masih belum
mandiri gitu. Anak nggak bisa disuruh mandiri, gue nggak setuju. Lebih baik lo kasih modal, lo suwuk pakai alat kelamin lo. Kalau lo ribut pakai mulut, ngomong pakai mulut, nasihatin yang ada ribut. Lebih baik lo pakai alat kelamin. Lo nasihatin pakai mulut, hasilnya apa? Ribut. Tapi kalau lo praktekin pakai alat kelamin, nasihatin pakai alat kelamin, hasilnya apa? Manut, nurut, katut. Tuh, gue setuju itu. Anak sekarang nggak bisa bos dinasihatin pakai mulut. Pinteran dia. Pinteran dia kayak tadi nih, barusan nih anak gue. Papa, besok kudanya yang dari Jerman datang. Hari apa? Hari Sabtu. Papa mesti bayar handling fee-nya. Handling fee. Gue pikir handling fee bayarnya berapa? Cuman 7.500.000. Gue salah baca. 75 juta satu ekor. Jadi 2 ekor berapa? 150 juta. Tapi gue gak khawatir bos. Tadi kan gue udah ketemu tamu gue. Dibela-belain gue. Hujan. Dapat gue 500 juta. Hah? Genap. Mobil gue ganjil tadi. Kan gue dibilang sama supir gue. Pakai yang genap. Alphard hitam genap. Kan bapak udah duduk. Semua peralatan udah di Alphard putih. Jadi daripada pindah-pindah lagi, ya udah gue nurut. Emang bapak mau kemana? Ke Jakarta, mau makan siang, ada tamu ngajakin. Makan siang yuk, makan siang ke Jakarta. Gue bilang gitu. Pak ini ganjil, ini tanggalnya genap. Nah, langsung gue bilang. Hujan deras. Petir hujan. Jadi gue berangkat dari rumah gue tuh udah jadi gelap gulita tuh tadi bos. Posisi jam 3 apa jam 2 tuh. Posisi udah gelap gulita tuh jam 2, jam 3. Bener hujan. Sampai barusan gue sampai sini hujan. Gue nyampe kan barusan udah gerimis. Udah gak ada razia lagi. Alhamdulillah. Udah masuk kandang. Nah maksud gue coba lo bos. Bikin takjub Allah gimana caranya. Makanya kata anak saya, Pak besok bayar ya Pak handling fee kuda ya. Kudanya Papa besok masuk dari Jerman. Berapa 75 juta? Iya. Papa mah iya aja emang duitnya ada. Orang Papa duitnya gak ada. Ada tenang aja. Barusan dapat 500 juta. Gak percaya? Keluarin bos. Tuh tas hijau. 500 juta. Bayar pego masih ada 3,5. Nah maksud gue tuh lo super pede bos. Harus super pede. Tapi kalau lo bilang, gimana ya hari tua gue. Lo gak bisa ngandelin dari anak bos. Kalau bisa anak lo yang modalin. Gue gak setuju lo. Minta-minta anak gue gak mau. Malu. Tamu RDI minta-minta anak gue malu. Gak mau. Lo harus modalin anak. Caranya apa? Berbuat. Tuh. 500 gue dapat bos. Tuh 2, 3, 4, 5. Bayar handling fee besok kuda. 75 kali 2. Pego. Masih ada 3,5. Tenang aja bos. Caranya gimana sih Pak Haji? Lo besok paksain praktekin. Sekarang lo nyimak. Besok lo pulang dari sini praktek. Terus terkabul. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.